Bismillahirrahmanirrahim. Bang Reza, tolong jawab dulu. Sudah siap ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan kursus bahasa Arab Al-Quran, khususnya tentang sharaf ya. Sharaf adalah yang terpenting dalam mengkaji bahasa, karena sharaf sebagai bapaknya bahasa, sedangkan nahwu sebagai ibunya bahasa. Dan sekarang kita sudah sampai pada pertemuan ke-6, maka saya selanjutnya akan share screen untuk menyampaikan bahasan yang sesi ke-6. Jadi kita mulai, kita sambil mengulang terlebih dahulu. Hari ini adalah pertemuan yang ke-6. Ya. Ya, ke-6. Dan kita sudah mulai belajar tentang al-fi'lu atau kata kerja. Ada kata kerja yang terbentuk dari 3 kata, akar katanya terdiri dari 3 huruf ya. Ada kata kerja atau al-fi'lu yang huruf pembentuknya adalah 4. Itu garis besarnya ya. Yang 3 huruf wazan fi'il madhinya ada 3. Tidak akan melebihi dari 3, hanya 3. Yang pertama fa'ala, contohnya kataba. Yang kedua pola fa'ila atau wazan fa'ila, contoh kata alima. Yang ketiga wazan fa'ula, pola fa'ula, contohnya karuma. Jadi untuk fi'il madhi hanya 3 pola, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Dan dari ketiga bentuk ini hanya yang berubah adalah ain fi'ilnya. Yang pertama a, fa'ala, yang kedua i, fa'ila, yang ketiga u, fa'ula. Adapun yang 4 huruf hanya 1 pola sedikit ya, yaitu fa'lala. Huruf pertama fathah, huruf kedua sukun, huruf ketiga fathah, huruf keempat fathah, ya fa'lala. Contohnya adalah fi'il zam jar. Ini sudah kita bahas, kita lanjutkan lagi. Ini yang sudah kita bahas ya. Setelah digabungkan dengan fi'il mudhari atau kata kerja present tense, dari fa'ala mudhari'nya ada 3. Fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu. Jadi ada kata yang polanya fa'ala yaf'ulu, ada kata yang polanya fa'ala yaf'ilu, ada kata kerja yang polanya fa'ala yaf'alu. Selanjutnya pola yang kedua fa'ila ya. Fa'ila yaf'ilu dan fa'ila yaf'alu. Jadi kemungkinan ada kata kerja yang polanya fa'ila, dari fa'ila mudhari'nya yaf'ilu, ada kata kerja fi'il madhinya fa'ila dan mudhari'nya yaf'alu. Sedangkan yang fa'ula hanya ada 1 bentuk mudhari'nya, yaitu yaf'ulu, fa'ula yaf'ulu. Kalau dipasangkan antara fi'il madhi dan mudhari' maka menjadi ada 6 pola. 3 pola fi'il madhi, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Sedangkan pasangannya menjadi 6, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, dan fa'ula yaf'ulu.
Mari kita bahas satu persatu yang kita bahas dari fi'il madhi ma'lum, fi'il mudhari ma'lum. Setelah itu adalah masdar. Fi'il madhi mudhari sudah kita bahas. Dan kita sudah pahami cara pembentukannya dengan menambahkan dengan huruf mudhara'ah, yaitu ya, ta, alif, dan nun. Ya, sudah kita bahas dahulu. Sedangkan masdar, mari kita perdalam lagi. Masdar adalah kata benda yang terbuat dari kata, yang diturunkan dari kata kerja. Dari kata nasara, yansuru, masdarnya, atau dalam bahasa Inggris gerundnya adalah nasra, pertolongan. Iya. Namun dalam terjemahan bahasa Indonesia ada kalanya juga nasran itu menolong. Pengertiannya menolong, artinya menolong. Ini nasara yansuru, nasran nasirun, mansurun unsur la tansur, mansorun mansorun minsor. Nah, catatannya adalah para peserta kursus semuanya, masdar sulasi harus dilihat di kamus. Tidak ada pola yang mantap sebetulnya, meskipun pola tebakannya ada ya, yang sesuai dengan pola yang kita tulis di dalam daftar, dalam tabel. Tetapi sesungguhnya adalah tidak beraturan untuk khusus masdar. Jadi harus lihat di dalam kamus. Contohnya kataba, menulis, masdarnya, gerundnya adalah kitabatan. Roja'a, pulang, masdarnya ruju'an. Masdarnya kembali lagi, masdar artinya gerund. Jama'a, jam'an, mengumpulkan, jam'an, masdarnya. Jahada, juhudan, jahada kerja keras, Tara, terbang, tayaran. Fataha, membuka, fathan. Qala, qawlan. Qama, qiyaman. Mari kita baca sama-sama. Mudah-mudahan dengan membaca kita menjadi ingat. Kataba, kitabatan. Roja'a, ruju'an. Jama'a, jam'an. Jahada, juhudan. Tara, tayaran. Fataha, fathan. Qala, qawlan. Qama, qiyaman. Kita lanjutkan dengan fi'il amar, fi'alul amri. Fi'ilul amri adalah 3 serangkai antara fi'il madhi, past tense, fi'il mudhari, present tense, dan fi'il amar, kata kerja perintah. Ya. Bagaimana cara membuatnya? Membuat fi'il amar dilihat dengan atau dari fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari', lihat kata yamsahu, masaha yamsahu. Kita hilangkan huruf mudhara'ahnya, maka tinggal huruf yang mim sukun, sa yang sukun, dan ha dhamma. Tahap kedua adalah penambahan alif im jadi ya. Kemudian huruf terakhir kita sukunkan jadi imsah. Perhatikan kata yamsahu, hilangkan huruf mudhara'ahnya, kita tambahkan alif menjadi im. Kemudian ha-nya disukunkan menjadi imsah. Kita sudah belajar yang di jari tengah dan jari dan telunjuk, imsah, imsaha, imsahu, imsahi, imsaha, imsahna. Perhatikan kata yajlisu. Yajlisu kita hilangkan ya huruf mudhara'ahnya, kemudian tempatkan alif di depannya, kemudian sukunkan huruf terakhir, maka menjadi ijlis. Jalasa yajlisu ijlis.
Lihat harokat alifnya. Manakala huruf kedua, kan sulasi itu 3 hurufnya ya. Manakala huruf kedua, mim, sin, nah berarti sin huruf kedua. Jim, lam, sin, lam huruf kedua. Manakala huruf keduanya fathah atau kasrah, maka alifnya harus kasrah. Yamsahu, imsah, yajlisu, ijlis. Perhatikan kata yakhruju, keluar, artinya yakhruju hilangkan ya-nya, ganti dengan alif yang berharokat dhammah. Kemudian sukunkan huruf terakhir, maka menjadi ukhruj. Yakhruju, ukhruj. Ya. Yakhruju, ukhruj. Di dalam fi'il sulasi atau fi'il yang 3 huruf, fi'il amar alif untuk fi'il amar hanya ada 2. Yang satu i, yang kedua u. Alif atau hamzah berbunyi i manakala huruf keduanya a atau i. Sedangkan alif berharokat u manakala huruf keduanya u. Yamsahu, imsah, yajlisu, ijlis, yakhruju, ukhruj. Mari kita lihat contoh. Iftah al-bab. Bukalah pintu. Iqra al-kitab. Bukalah buku. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah buku tadi ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang maha pemurah. Idhab ilal Madinah. Pergilah ke kota. Irji' ilal baiti. Pulanglah ke rumah. Irji' ila surah Al-Maidah. Kembali ke surat Al-Maidah. Usjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Mari kita lihat ke atas. Iftah. Setelah iftah adalah mati, maka dalam bahasa Arab bisa disambungkan. Bagaimana cara menyambungkannya? Huruf yang sukun diganti dengan kasrah. Setiap huruf sukun manakala ingin disambungkan, maka penyambungnya adalah dengan harokat kasrah. Jadi iftah al-baba, kita boleh mengucapkan iftahil baba. Iqra al-kitaba, kita bisa baca dengan iqra'il kitaba. Karena disambungkan. Adapun yang bawah tidak bisa disambungkan, maka tetap seperti aslinya. Iqra, iqra, idhab, irji', irji', usjud. Fi'il nahi ya. Fi'il nahi adalah bentuk larangan. Ini diambil dari peta jari tengah dan telunjuk. Dari fi'il mudhari. Di ujungnya seperti fi'il amar. Misalnya uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Nah, ini juga sama persis seperti itu. La taf'ul, jangan ya. La taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu. Jari tengah telunjuk, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ul. Telunjuk. La taf'ili, la taf'il, la taf'ila, la taf'ilu. Jari tengah telunjuk, la taf'ili, la taf'ila, la taf'ilna. Jari tengah, la taf'al, la taf'ala, la taf'alu. Telunjuk, la taf'ali, la taf'ala, la taf'al. Mudah-mudahan bisa diikuti. Kalau belum paham lagi nanti kita ulang kembali. Contoh.
La tadribni, la tadrib. Ini percakapan semua. Jangan pukul aku. Jangan pukul. La ta'kul hadhil at'imah. Jangan makan makanan ini. La tashrab al-ma' al-musallaj. Jangan minum air dingin. Kali ini ketemu dengan ada lam mati ya, maka kita bisa baca la tashrabil ma'al musallaj. Jangan minum air yang dingin. Air es. Ya Allah, la taqta' raja kulli mushtaqin bi amrik. Ini ada kesalahan, harusnya ainnya ada sukun. La taqta', karena untuk fi'il nahi itu seperti fi'il amar disukunkan ujungnya ya. La taqta' raja kulli mushtaqin bi amrik. Ya Allah, jangan putuskan harapan setiap orang yang mencintai perintahmu. La tazhab ila babil ya'si au babil husni au babil husni. Jangan pergi ke pintu putus asa atau kesedihan. Jangan pergi ke kesedihan dan putus asaan. Ittajih, ini fil amar. Pergilah ila babil hubbi wa babillahi. Pergilah ke pintu cinta dan pintu Allah. Ajmal, itu lebih baik. Ya ibadiyalladzina asrafu. Wahai, ini Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ibadiyalladzina asrafu. Wahai hamba-hambaku yang pernah melampaui batas dalam melakukan dosa. Asrafu ala anfusihim. La taqnatu. Sini ada fi'il nahyinya. La taqnatu. La taqnat, la taqnata, la taqnatu, la taqnati, la taqnata, la taqnat. Nah, ini jari tengah ya. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Dan ayat berikut, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu. Jangan mendekati salat. Maksudnya jangan melakukan salat. Wa antum sukara, saat kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai engkau memahami apa yang engkau ucapkan. Kemudian yang terakhir, la taghdab walakal jannah. Kalau ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taghdab, ghadiba yaghdab. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, kau pasti akan dapat surga. Itu contoh-contoh dari fi'il amar, fi'alun nahi. Kita baca lagi. La tadribni, la tadrib. La ta'kul hadhil at'imah. La tashrabil ma'al musallaj. Ya Allah, la taqta' raja kulli mushtaqin bi amrik. La tadhhab ila babil ya'si awi babil huzn. Ittajih ila babil hubbi wa babillahi ajmal. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. La taghdab walakal jannah. Selanjutnya ismul fa'il. Ismul fa'il adalah isim atau kata benda yang diturunkan dari fi'il yang artinya orang yang melakukan perbuatan. Contoh, fahima, memahami. Fahimun, orang yang memahami. Akhadha, mengambil. Akhidun, orang yang mengambil. Qala, berkata. Qailun, orang yang berkata. Qadhiya, orang yang memutuskan hukum.
Qadiyun ini qadi atau qadin. Bisa qadiyun atau qadin. Polanya apa? Semua isim fa'il polanya fa'ilun. Gimana? Fa-nya ditambah dengan alif, fa'ilun. Alima, alimun. Kataba, katibun. Doroba, doribun. Amina, aminun. Walada, walidun. Walada melahirkan, walidun yang melahirkan. Ya Isa, ya isun. Ya Isa putus asa, ya isun orang yang putus asa. Sa'ala bertanya, sa'ilun orang yang bertanya. Qara'a membaca, qari'un orang yang membaca. Syada, syadiyun atau syadin. Da'a memanggil, orang yang memanggil, da'iyun atau da'in. Wafada, wafidun. Kita baca sekali lagi dari atas sama-sama. Fahima, fahimun. Akhadha, akhidun. Qala, qailun. Qadiya, qadiyun. Qadin. Alima, alimun. Kataba, katibun. Daraba, daribun. Amina, aminun. Walada, walidun. Ya Isa, ya isun. Sa'ala, sa'ilun. Qara'a, qari'un. Syada, syadiyun atau syadin. Da'a, da'iyun atau da'in. Wafada, wafidun. Da'in itu, da'i itu orang yang berdakwah, mengajak. Kita lanjutkan dengan isim maf'ul. Kata benda maf'ul artinya yang dikenai pekerjaan. Dari fi'il sulasi wazannya adalah maf'ulun. Ya, yang kita bahas yang sulasinya aja sebelah kanan. Contoh dari kata maktubun, polanya semuanya maf'ul, maktubun. Contohnya, kitabun maktubun, sebuah buku yang ditulis. Lissafil awal al-ibtidai, untuk kelas 1 SD. Kitabun maktubun artinya buku yang ditulis. Ya. Ma'lumun hadza ma'lum. Ma'lum hadza ma'lum. Ini sudah diketahui, ini diketahui. Berikut hadisul maktu. Hadis, ada hadis yang terputus namanya hadisul maktu. Hadis dari Rasulullah ada salah satu jenisnya disebut hadisul maktu'. Ini contoh isi maf'ulnya adalah dari qata'a yaqta'u maktu'. Qata'a yaqta'u qati'un maqtu'un. Hadisul maktu adalah huwa hadisun yarwihi tabi'in, adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat, sahabat tabi'in. Lantas mauqufan. Mauquf ini isim maf'ul juga ya, dari waqafa yaqifu. Mauquf. Harusnya sukun ininya wawunya ya. Mauqufun. Mauqufan alaihi. Jadi hadisul maktu adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in dan berhenti sampai tabi'in, tidak sampai sahabat. Itu hadis al-maktu. Di sini ada contoh isim maf'ul. Yang pertama al-waqf, al-maktu terputus, dan yang kedua mauquf. Mauquf artinya berhenti, diberhentikan sampai tabi'in. Contoh selanjutnya al-marhum. Almarhum Abdul Karim. Rahima yarhamu yang dirahmati, maka disebut dengan almarhum. Sebutan untuk orang yang wafat disebut almarhum yang dirahmati. Contoh selanjutnya isim maf'ul adalah al-ma'bud,
yang diibadati. Allahu huwal ilahul ma'bud. Allah adalah ilah yang diibadati, ya. Allahu huwal ilahul ma'budu bihaqqin, dengan benar, fi hadzal qaun, yang berhak diibadati di dunia ini, fi hadzal qaun. Ta'rifu wa ma'na makhru, definisi dan arti makruh ada di kamus. Makruh artinya yang dibaca. Qara'a, kalau yang membaca qari'un, kalau yang dibaca makru'un. Contoh isim maf'ul berikut adalah ma'qulun, diterima oleh akal, ya, dipahami oleh akal. Hadza ma'qul fi kalamil makhluk. Sini ada dua contoh, ya. Dari aqala, ma'qul, dipahami. Al-makhluk, dari khalaqa yakhluqu, makhluk, yang diciptakan. Khalaqa, menciptakan, makhluk. Wal bahril masjur, dan demi laut yang meluap, yang diluapkan. Ini Al-Quran. Dari contoh-contoh di atas yang sudah kita sampaikan tadi, semua isim maf'ul berpola maf'ulun. Pada contoh pertama ada kata maktubun. Pada contoh kedua ada kata ma'lumun. Pada contoh ketiga ada al-maqtu' dan mauquf, itu isim maf'ul. Pada contoh keempat ada al-marhum. Pada contoh kelima ada kata al-ma'bud, al-ma'budu. Pada contoh keenam ada makruh. Pada contoh ketujuh ada ma'qul, dan ada kata al-makhluq. Ada contoh ke-8 ada kata al-masjur. Semuanya kembali kepada satu pola, yaitu maf'ulun. Kemudian kita berlanjut ke isim zaman dan isim makan. Perhatikan ada dua jenis isim makan dan isim zaman. Polanya selalu sama, tetapi untuk isim zaman dan isim makan itu satu pola yang sama. Tapi bagaimana kita membuat isim zaman dan isim makan, ya? Ada dua pola, yaitu maf'alun dan maf'ilun. Dari mana kita bisa membuat maf'alun dan dari mana kita bisa membuat maf'ilun? Isim zaman atau isim makan maf'alun manakala fi'il mudhari'nya yaf'ulu dan yaf'alu. Kalau yaf'ulu maf'alun, kalau yaf'alu maf'alun. Tetapi kalau fi'il mudhari'nya yaf'ilu, perhatikan ainnya kasrah, maf'ilun. Mungkin ketika Anda membuat fi'il amar tadi, kalau yaf'alu dan yaf'ilu itu hamzah, kasrah kalau itu ya pasangan. Kalau yaf'ulu itu alifnya dhammah. Tapi sedikit di sini kekhususan, kalau yaf'ulu dan yaf'alu maf'alun, sedangkan kalau yaf'ilu maf'ilun, berbeda harokat ainnya, ya. Mim kan tambahan, ya. Jadi huruf keduanya antara a dan i. Maf'alun manakala mudhari'nya yaf'ulu atau yaf'alu, sedangkan maf'ilun manakala fi'il mudhari'nya yaf'ilu. Perhatikan, ada al-fi'lul madhi, mudhari'uhu, fi'il mudhari'nya, yang pada kolom ketiga adalah ismuz zaman wal makan. Arada ya'ridu, perhatikan ro-nya, huruf keduanya adalah kasrah, jadi ma'ridun. Ma'rid adalah tempat untuk pameran. Ma'rid.
Aruba gharuba yaghrubu maghrib. Ini kekhususannya. Mestinya maghrib. Lagi-lagi tetap ada 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 penyimpangan sedikit. Gharuba yaghrubu maghrib. Maghrib artinya satu tempat tenggelam atau waktu tenggelam. Kita tahu ada waktu maghrib, artinya waktu terbenam. Hari yang seperti ini adalah sajadah yasudu masjid. Masjid mestinya masjid, tetapi ini sedikit penyimpangan. Yang dipakai adalah masjid. Gharaba yaghrubu maghrib, sajadah yasjudu masjid. Sementara yang berikut tetap konsisten ya. Dakhala yadkhulu madkhal. La'iba yal'abu mal'ab. Madkhal artinya dakhala masuk, madkhal tempat untuk masuk. La'iba yal'abu mal'ab. Al-ab tempat bermain, lapangan. Sarha yasrahu masrah. Masrah adalah teater, tempat pertunjukan. Jalasa yajlisu, majlis ini konsisten sesuai dengan aturan ya. Jalasa yajlisu majlis. Karena tadi aturannya kalau dhammah atau fathah maka maf'alun. Kalau kasrah yaf'ilu maf'ilun. Sini konsisten beraturan jalasa yajlisu majlisun. Nabata yanbutu, tumbuh ya. Nabata yanbutu manbatun. Manbatun artinya tempat untuk tumbuh atau waktu tumbuh gitu. Itu adalah isim zaman dan isim makan. Mari kita lihat isim alat. Isim alat adalah kata benda yang diturunkan dari kata kerja yang artinya adalah alat untuk mengerjakan. Contoh dalam bahasa kita misalnya doroba, memukul. Dalam bahasa Arab alat memukul itu terbuat dari kata doroba. Contoh, fataha, membuka, alat untuk membuka, miftahun. Ra'iqa artinya untuk menjilat. Sendok, mil'aqatun, sendok. Yang terakhir tidak kebaca ya. Jadi polanya ada 3. Wazannya ada 3 ya. Ada mif'alun, mustaqun itu kalau ingin tahu artinya diderivasi, diturunkan dari kata kerja, dari fi'il. Polanya ada mif'alun, miftahun, ada mif'alatun atau mil'aqatun, ada mif'alun, ada 3 ya. Kita ulangi, ada 3 pola, mif'alun, mif'alatun, mif'alun. Yang pertama panjang a-nya mif'alun. Yang kedua pendek tetapi ada tak di ujungnya, mif'alatun. Yang ketiga adalah mif'alun. Tapi kalau mau gampang dari kanan saja, mif'alun, tambahkan tak, mif'alatun. Sekarang ainnya yang dipanjangkan, mif'alun. Ada 3 pola. Ini adalah ada alat yang isim alat yang bukan diturunkan dari kata kerja yang disebut jamid ya. Seperti fa'sun, kampak, ini tidak diturunkan dari kata fi'il, dari kata kerja. Kemudian kita lihat isim alat. Ada 2 macam, naw'ani. Ada mustaqun, diderivasi, diturunkan dari fi'il yang disebut qiyasi. Yang pertama ada pola mif'alun tadi.
Di sini ada pola lagi fa'alatun, darajatun. Ada kata mif'alatun, mitraqatun, mis'adun lift ya. Darajatun sepeda, mitraqatun alat untuk mengetuk atau palu sebutnya. Misbarun alat untuk memotong, misbar. Dan ada yang jamid. Jamid itu tidak diturunkan dari kata kerja. Dan ini disebutnya sama'i. Ini istilah-istilah untuk memperkenalkan aja. Ada qiyasi, ada sima'i. Qiyasi artinya diturunkan persis seperti pola. Kalau sima'i tidak diturunkan dari pola. Contohnya aqibah, memang asalnya aqibah. Qalam, asalnya qalam, tidak diturunkan dari kata kerja. Jadi kalau di sini ada wazan di sebelah kanan ya. Wazan al-ismul alah, al-qiyasi. Pola isim alat yang diturunkan qiyasi itu diturunkan dari diderivasi dari kata kerja. Ada mif'alun, ada mif'alun, ada mif'alatun, ada fa'alun, ada fa'alatun. Ya. Kita lihat di contoh. Mizmar. Ini alat ya. Untuk seruling terjemahannya. Alat untuk meniup. Minsyarun. Gergaji. Mishratun. Pisau bedah. Mis'adun. Kalau nanti tahu huruf fiilnya ada. Misalnya zamara, nasyara, syarata, sa'ida, itu mis'ad. Mis'ad artinya alat untuk naik dalam bahasa sekarang adalah lift. Mistaratun dari kata kerja dari fi'il satara, mistara, menggaris. Mistarah adalah penggaris. Mil'aqah dari la'iqa, menjilat. Mil'aqah artinya sendok. Kemudian yang paling jelas saja ramhun artinya tombak, saifun pedang. Contoh dalam kalimat ya. Harasul arda bil mihras. Aku membajak tanah dengan bajak. Mihras, harasa, mihras. Dari al-mihras diturunkan dari harasa. Taraqal haddadul hadida bil mitraqah. Pandai besi itu memalu dengan palu. Ya. Taraqal haddadul hadida. Al-haddad artinya tukang besi atau pandai. Memalu al-hadid besi bil mitraqah. Kata al-mitraqah adalah ismul alat dari taraqah. Ya'malul bustaniyu fil hadiqati musta'inan bil mishdhab. Tukang kebun itu bekerja di kebun dengan menggunakan mishdhab, alat potong rumput. Mishdhab dari syadzaba, mishdhab, memotong rumput, syadzaba, alat potongnya mishdhab. Jadi alat yang digantikan dalam pertanian misalnya ada al-mihrab, bajak ya. Fil haddadah, pandai besi, mitraqah. Fil basatin, di kebun, al-mishdhab. Al-mihras, jadi kita memiliki kata al-mihras. Al-mihras, bajak. Al-mitraqah, palu. Al-mishdhab, alat untuk memotong. Dari kata semua diturunkan dari fi'il harasa, taraqa, syadzaba. Yang terakhir dari pemahaman rangkaian tasrif atau pembentukan kata adalah kata kerja majhul dan ma'lum. Perhatikan ada majhul itu pada pasif dari fi'il madhi, ada pasif dari fi'il mudhari. Rumusnya sederhana. Kalau untuk fi'il madhi adalah ui ya, qatala, qutila.
daraba, duriba, fataha membuka, dibuka, futiha, alima, ulima. Nah, itu beda. Jadi asalnya qatala ma'lum aktif, qutila majhul pasif. Daraba ma'lum atau aktif, duriba majhul. Fataha ma'lum, futiha majhul. Alima ma'lum, ulima majhul. Untuk fi'il mudhari itu rumusnya adalah UA ya. UA. Yaqtulu jadi yuqtalu. Yadribu yudrabu. Yaftahu yuftahu. Ya'lamu yu'lamu. Mari kita baca sama-sama. Qatala yaqtulu, qutila yuqtalu. Daraba yadribu, duriba yudrabu. Fataha yaftahu, futiha yuftahu. Alima ya'lamu, ulima yu'lamu. Nah, pada hari ini sudah mulai diperkenalkan dengan al-fi'lus sulasiyul mazid. Kata kerja sulasi tapi mazid. Mazid artinya ditambah. Kalau sulasi yang tidak ditambah itu sulasi al-mujarrad. Sulasi yang ditambah disebut as-sulasiyul mazid. Jadi 3 ditambah. Ada yang tambahannya 1 huruf biharfin. Ada yang tambahannya biharfaini 2 huruf. Ada tambahannya bisalasati ahruf 3 huruf. 3 ditambah 1 berarti jadi 4 ya. 3 huruf ditambah 2 huruf maka jumlahnya menjadi 5 huruf. 3 huruf ditambah 3 huruf maka tambah jadi 6 huruf. Jadi yang paling banyak dalam kata kerja itu adalah 6 huruf. Tidak ada yang lebih dari 6 huruf. Paling sedikit 3, paling banyak 6. Nah, sulasi mazid paling banyak adalah 6 huruf. Sulasi mazid itu ada yang 4 huruf, 3 tambah 1, ada yang 5 huruf, 3 tambah 2, ada yang 6 huruf, 3 tambah 3. Kita lihat dalam tabel fi'lus sulasi wal mazid. Kalau di dalam judul tabel adalah auzan wazidil sulasi. Jadi pola sulasi mazid. Ada yang ditambah 1 huruf biharfin wahid. Contoh akroma, asalnya dari karuma. Farraha asalnya dari fariha. Darasa asalnya dari darasa. Ada 3 pola pada sulasi mazid biharfin wahid ya. Tambahan 1 huruf ada af'ala, lihat kata dasarnya adalah fa'ala tambah hamzah di depan jadi af'ala. Yang kedua ditambah dengan ain ya. Kalau ada tasydid itu berarti 2 huruf ya. Ada syiddah 2 huruf jadi fa'ala. Berarti yang tambahannya ada huruf kedua. Yang ketiga adalah fa'ala. Ada tambahan alif antara fa dan ain. Itu rumus supaya diingat. Karuma ditambah a di depan jadi akram. Fariha ditambah ain fiilnya, ra-nya didobelkan jadi farraha. Darasa ditambah alif menjadi darasa. Apa bedanya arti dari karuma? Karuma mulia, tapi kalau akroma memuliakan. Fariha senang, kalau farha menyenangkan. Darasa belajar, kalau darasa kalau ini tidak berubah, mengajar, belajar juga.
Berikut yang biharfain, ya, ditambah dengan 2 huruf. Perhatikan asalnya fa'ala, kemudian ditambah 2 huruf. Di depan ada hamzah dan nun sukun. In fa'ala. Jadi contohnya misalnya kasara ditambah in kasar. Asalnya fa'ala, kemudian ditambahkan hamzah di depan i, kemudian ditambahkan ta antara fa dan ain, maka dari fa'ala menjadi ifta'ala. Contohnya nasara ditambah hamzah di depan i, ditambah ta antara nun dan shad, jadi intasar. Pola ketiga adalah hamzah di depan dan huruf yang sama dengan lam, fi'il. Asalnya fa'ala menjadi if'alla. Contohnya khadira menjadi ikhdarra. Jadi tambahannya apa? 2 huruf. Yang pertama hamzah di depan, yang kedua adalah huruf yang sama dengan huruf yang ketiga yang biasa kita sebut dengan lam fi'il. Huruf yang pertama biasa kita sebut fa fi'il, huruf yang kedua disebut ain fi'il, dan huruf ketiga disebut lam fi'il, ya. Jadi ikhdarra ditambahkan hamzah di depan, kemudian ditambahkan huruf yang sama dengan lam fi'il, yaitu ra. Ikhdarra. Kemudian tafa'ala. Asalnya fa'ala, ya. Kemudian ditambahkan 1 huruf di depan, huruf ta. Kemudian huruf yang sama dengan ain fi'il, tafa'ala. Jadi 1, 2 ditambah 3 jadi 5. Contohnya alima. Alima itu ditambahkan ta di awal, kemudian ditambahkan ain fi'ilnya ditambah di huruf yang sama dengan ain fi'il atau lam di sini. Karena fa fi'ilnya ain fi'ilnya lam fi'ilnya mim, ya. Menjadi ta'allama. Apa bedanya antara alima dan ta'allama? Alima artinya tahu. Tapi kalau diubah menjadi ta'allama artinya belajar. Yang terakhir, yang pola kelima dari yang 2 huruf, ya. Tafa'ala. Asalnya fa'ala. Perhatikan ditambah ta di depan. Kemudian ditambahkan alif antara fa dan ain. Tafa'al. Asalnya syaraka menjadi tasyaraka. Itu. Oke, ditambah 2 huruf. Ada yang ditambah 3 huruf. Bisalah sati ahruf. Asalnya fa'ala, kemudian ditambahkan 3 huruf di depan. Hamzah, sin, dan ta. Asal fa'ala menjadi istaf'ala. Kharaja, istakhraja. Kharaja keluar, istakhraja mengeluarkan. Kemudian ada yang tambah 3 huruf, perhatikan asalnya fa'ala. Tambahkan hamzah di depan, if, tambahkan waw antara ain, kemudian ditambahkan ain. Jadi ain ditambahkan asalnya fa'ala, ya, fa ain lam, ditambahkan hamzah di depan, ditambahkan waw, kemudian ditambahkan huruf yang sama dengan ain fi'il. Nah, makanya ain fi'ilnya diulang. If, au, ala. Contoh, ya. Contohnya hadira. Khadira. Khadra, ya. Kita tambah alif di depannya, hamzah, tambah waw jadi ikhdau. Tambah huruf yang sama dengan ain fi'il yaitu dad, da, ya. Ikhdau, dar. Asalnya khadira. Ikhdau, dar. Contoh selanjutnya adalah, atau pola selanjutnya adalah pola yang keempat di sulasi mazid yang tambah 3 huruf.
ini ada 4 pola, yaitu if'ala. Asalnya kembali 3 huruf, fa, ain, lam. Apa tambahannya? 1 alif di depan, hamzah di depan, if, kemudian ain antara ain dan lam ya. Ada alif 2, yang ketiga adalah huruf yang sama dengan lam fi'il. If'ala. Contoh ihmara tadi. Asalnya hamura merah. Kalau ihmar menjadi merah banget, ya, merah sekali. If'awwala berarti tambahannya asalnya fa'ala, tambahannya adalah 2 huruf, 3 huruf. Yang pertama hamzah di depan if, yang kemudian waw, 2 waw ya. Asalnya fa'ala, yani if'awwala berarti ada 1 hamzah di depan, ada waw 2 yang bertasydid. Contohnya jalada jadi ijlawwada, jalada ijlawwada. Baik. Nanti akan paham sekali. Ini akan menjadi patokan supaya kita bisa bacanya huruf gundul, bisa baca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Ini dari pola-pola ini. Nanti kita akan praktekkan secara langsung di dalam teks ya. Tapi sementara ini harus diperkenalkan. Untuk pahamnya tentu harus dihafal, tapi kalau tidak hafal pun harus mendengar terlebih dahulu. Oh, nanti polanya adalah istaf'ala, oh polanya adalah if'aw'ala, oh polanya if'ala, oh polanya if'awala, dan selanjutnya. Jadi untuk memahami arti kata dan untuk mentasrif sebuah kata akan mudah. Ini baru diperkenalkan tentang penambahan. Jadi ini pada kesempatan ini hanya ingin memperkenalkan bahwa sulasi itu ada al-mujarrad, mujarrad, yang 3 huruf asli ya akar katanya. Tapi ada sulasi, akar kata 3 mendapat tambahan. Yang disebut sulasi mazid. Sulasi mazid ini ada 3 kategori berdasarkan penambahan huruf. Ada yang biharfin wahid 1 huruf, ada yang ditambahnya itu biar harfa ini 2 huruf, ada yang ditambahnya bisalasati ahruf 3 huruf. Pengkategorian inilah yang harus kita paham. Nah, dalam kategori yang 1 huruf ada 3 pola. Dalam bahasa Arab itu yang terpenting pola. Ada af'ala, fa'ala, fa'ala. Ada infa'ala, ifta'ala, if'ala, tafa'ala, tafa'ala. Ada yang 3 huruf istaf'ala, if'awala, if'ala, if'awala. Dan insya Allah kalau yang betul-betul sungguh sih akan menyenangi dengan menghafal. Misalnya dari 3 huruf. Yang 3 huruf ada fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kemudian ada sambungan yang menjadi 6 gitu. Nah, dengan ini juga sebetulnya 6 masing-masing ini ditambah 3, 5, 8, 8 tambah 4, 12. Jadi sebetulnya untuk fi'il sulasi mujarrad ada 6 pola ya. Dilihat dalam fi'il madi dan mudhari'nya. Sedangkan untuk sulasi mazid hanya dilihat pada fi'il madinya saja. Ada 12 pola. Nanti yang mau menghafal itu bagi yang sungguh-sungguh akan mudah sebenarnya, tidak terlalu sulit. Af'ala, fa'ala, fa'ala tambah 1 huruf. Yang kedua ingat jari aja 5. Infa'ala, ifta'ala, if'ala, tafa'ala, tafa'ala. Coba kita ingat. Infa'ala, ifta'ala, if'ala, tafa'ala, tafa'ala. Ingat jari yang 5. Infa'ala, ifta'ala, if'ala, tafa'ala, tafa'ala. Dan yang kedua terakhir itu tinggal penambahan dari bentuk 1, ada yang ada biharfin wahid itu ada fa'ala, ada perubahannya jadi tafa'ala, fa'ala, tafa'ala. Jadi untuk memudahkan mengingat
Itu yang dua terakhir itu adalah penambahan dari yang biharfin wahid menjadi biharfain ya. Jadi menghafalnya hanya 3 sebetulnya yang harus dihafal. In fa'ala, ifta'ala, if'ala. Sedangkan yang keempat dan 5 ganti aja dari kategori 1 menjadi fa'ala, tafa'ala, fa'ala, tafa'ala, seperti itu. Dan yang 3 huruf, penambahan 3 huruf ada 4. Istaf'ala, if'awala, if'ala, if'awala. Jadi ada 12 yang harus dihafal. Kalau ini hafal 12 yang tambah 6, itulah pemahaman yang luar biasa nantinya. Asalkan hafal 6 tambah 12 pola jadi 18 pola. Kalau dibayangkan akan sulit, tapi kalau dicintai dan disukai ini akan menjadi kesenangan tersendiri karena akan menyibak rahasia yang sangat banyak dalam mempelajari bahasa Arab, terutama bahasa Arab yang Al-Quran. Contoh lain dari sulasi mazid ya. Contoh di sini adalah raja'a, polanya fa'ala. Ini sulasi mazid biharfin ya. Tambahannya apa? Alif. Yuraji'u, ini fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Raja'a, yuraji'u, gitu gampang. Contoh a'ta, af'ala, ini sulasi mazid biharfin, tambah 1 huruf ya. A'ta yu'ti. Ini meskipun tidak diberi harokat nanti akan bisa membaca karena kalau ada alif di depan a'ta, mudhari'nya kita tahu yu'ti. Jadi nggak usah diberi harokat, akan bisa baca. Af'ala yuf'ilu. Jadi a'ta yu'ti. Fa'ala, sarrafa ya, sarrafa. Polanya fa'ala, ini juga sulasi mazid biharfin. Fi'il mudhari'nya yusarrifu, polanya yufa'ilu. In dasara, asalnya dasara, in dasara. In fa'ala, ini salah hamzahnya mestinya di bawah. In fa'ala, sulasi mazid biharfain, yaitu hamzah dan nun. Polanya sama, tidak akan berubah. In fa'ala yanfa'ilu, in dasara yandasir. Yang selanjutnya iqtasama, dari qasama, iqtasama, polanya ifta'ala. Lalu sulasi mazid biharfain, sulasi mazid dengan 2 huruf ya. Fi'il mudhari'nya yaqtasimu, wazannya yafta'ilu. Jadi ifta'ala pasti mudhari'nya yafta'ilu. Yang selanjutnya izdaha. Izdaha asalnya daha. Zaha asalnya, zaha. Ifta'ala asalnya zaha. Zaha kemudian berubah menjadi izdaha. Kemudian fi'il mudhari'nya yazdahi. Yafta'ilu itu yazdahi. Kemudian kata idtaja'a asalnya dhaja'a. Kemudian idtaja'a itu polanya ifta'ala. Sulasi mazid biharfain. Fi'il mudhari'nya yafta'ilu, yadtaji'u. Kemudian ittarada. Ini ittarada juga ifta'ala. Sulasi mazid biharfain, mas mudhari'nya yattaridu. Yafta'ilu. In sahaba, penambahan hamzah dan nun dari sahaba. Ini polanya in fa'ala, sama di atas sudah ada in fa'ala. In dasara, in sahaba. Sulasi mazid biharfain. Mudhari'nya yansahibu, yanfa'ilu. Ikhshawshana. Ada ikhshawshana, ada ikhshawshaba, khoshab. Di sini khoshana. Tambahan ada hamzah di depan, ada waw, dan ada huruf yang sama dengan ain fi'il a ya. Jadi fa'ala if'au ala, ikhshaw syaba,
khoshana asalnya ikhshau shana, yakhshau shin, yaf'au il. Mari kita lihat lagi, mengulang. Mazidu sulasi biharfin, sulasi mazid satu huruf, falahu sulasatu abniyah. Ada 3 pola ya, ada 3 bentuk. Mazid sulasi biharfin, sulasi mazid dengan satu huruf, ada 3 bentuk. Falahu salasatu abniyah. Al-awwal af'ala fi ziyadatil hamzah qata fi awalihi, dengan menambah hamzah qata. Contoh haruma akrama, anqadha, aqama, afa'a, aula, a'ta. Yang kedua, wasani, kedua, fa'ala. Polanya fa'ala bi ziyadati harfin, dengan penambahan satu huruf min jinsi ainihi, dari jenis ain fi'ilnya. Fiyadghamul harfani, maka disatukan, diidghamkan huruf kedua karena sama hurufnya ya. Jadi qadama menjadi qaddama karena ada 2 huruf yang sama. Qaddara, zakka, nanti kan ada di Quran, zakka. Qad aflaha man zakkaha, zakka. Itu polanya berarti dari sini, dari zakka kemudian zakka, fa'ala. Shalla, kita sering bersolawat kan. Ini polanya ada lam ini karena pola yang kedua. Shalla. Wasalis yang ketiga, polanya adalah fa'ala. Biziyadati alif, dengan menambahkan alif bainal fa wal ain, antara fa dan ain. Nahwu, contoh qatala, asalnya qatala. Syaraka, asalnya syaraka. Dafa'a, asalnya dafa'a. Nadala, asalnya nadala. Fakhara, asalnya fakhara. Wala, asalnya wala. Naja, asalnya naja. Baya'a, asalnya baya'a. Qawama, asalnya qawama. Saya ulang lagi, mazid sulasi biharfain. Sulasi mazid dengan 2 huruf. Ini mengulangan supaya paham saja di mana Anda mau mengulang lagi di rumah. Biharfain dengan 2 huruf, falahu khamsatu abniyah. Ada 5 bentuk. Al-awwal in fa'ala, pola in fa'ala. Contohnya apa? In kasara, in fataha. Ini. Lihat tambahannya alif dan nun ya. In kasara, asalnya kasar. In fataha, in qada, in daha, in ha. Kemudian bentuk yang kedua, ifta'ala. Contohnya ijtama'a, ittasala, ittaqa. Nanti ketemu kata takwa dari sini. Ittaqa bentuknya ifta'ala, ittaqa yattaqi. Kita juga akan sering ketemu dengan Mustafa, Istofa, Rasul al-Mustafa, An-Nabi al-Mustafa. Ini dari Istofa, Yastofi, Mustafa. Ini polanya ifta'ala. Ada idfaraba, ada idzalama, ada idda'a, ada ikhtara contohnya. Ada ishtaura, ada ishtaqqa, nanti dibahasnya. Kalau sekarang hanya memperkenalkan ada ya. Ishtadda. Ada ya pola yang ketiga, asalis adalah if'alla. Polanya if'al. Contoh, ihmarra, asalnya hamara, hamra. Ibyadda, ini untuk warna-warnanya. Ihmarra memerah, ibyadda memutih, iswadda menghitam, dari asalnya hamura merah, bayadha putih, kemudian sawada hitam, jadi ismihmarra memerah, ibyadha memutih, iswadda menghitam. Arabi pola ketiga, tafa'ala polanya. Contoh, taghafala, tajahala,
ta'ama, tawala, tabaya'a, tanawama. Nanti akan kita lebih perdalam kalau dalam teks khusus, teks dari Al-Quran. Tafa'ala adalah bentuk kelima ya. Ingat pola yang biharfain ada 5 pola. Contoh taqawwama dari taqaddama dari qadama, tasaddaqa dari sadaqa, tazakka dari zakka, qad aflaha man tazakka dari tazakka. Ada 2 dalam Al-Quran, zakkaha ada tazakka. Jadi asalnya pola berarti kalau tazakka polanya dari tafa'ala. Faradda. Terakhir ada fi'lu tsulasil mazid bi salasati ahrum. Falahu arba'u abniyah. Ada 4 pola ya. Ada yang tambah, ada pola istaf'ala yastafilu, contoh istakhraja yastakhriju. Ada pola if'ala yaf'ailu, contoh i'syausyaba ya'syausibu. Ada contoh, ada pola if'awala yaf'awilu, contoh ijlawwadha yajlawwidhu. Ada pola keempat if'ala yaf'alu, contoh ihmarra yahmaru. Saya akan terangkan yang bagian atasnya saja ya. Bagian bawahnya agak panjang. Jadi biarkan nanti kalau sudah paham tidak dibahas. Tinggalkan tentang pola-pola kata kerja. Ada angka yang harus kita hafal ya. Al-adad, bilangan. Bilangan 1 adalah sifar, 2 wahid, 3 isnan, 3 salasa, wahid 1, isnan 2, salasa, arba'ah, khamsah, arba'ah 4, khamsah, 5, sittah, 6, sab'ah, 7, samaniyah, 8, tis'ah, 9, asyrah, 10. Mari kita baca dengan jari kita 5. Dari jari kita ada 10. 0 jangan pakai jari ya. Sifar, kemudian wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyrah. Saya ulangi. Sifar mulai jari, wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyrah. Sekali lagi, 0 tidak pakai jari, sifar, wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyrah. Kita lanjutkan ke percakapan yang sudah kita ini harap dihafalkan. Jadi kita nambah 1 percakapan ya. Dengan kenapa perlu nomor, karena di sini akan ada menanyakan nomor telepon ya. Kita awal dari sama-sama dari pertama. Yang pertama orang pertama, yang kedua adalah orang yang kedua, A dan B ya. Assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Ismi Mahmud, masmuka, ismi Muhammad. Kaifa haluka, bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta, bi khair walhamdulillah. Aina taskun? Askunu fi Jakarta. Madza taf'al? Ana muwazzaf. Ana talib. Ma hiwayatuka? Ini ada tambahan, ini dihilangkan, salah. Asalnya ma hiwayatuka. Oh, kesukaanmu apa? Hiwayati as-safar. Senangan hobi saya adalah travel. Bepergian, wisata. Ma raqmu hatifik? Berapa nomor teleponmu? Raqmu hatifi. Misalnya 0813 0 samaniyah wahid salasa dan selanjutnya.
dihafalkan dari nomor tadi, minimal kita bisa menjawab nomor telepon diri sendiri. Sedangkan kalau untuk perempuan, mari kita baca Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ismi Fatimah Masmuki, Ismi Zainab, Kaifa haluki, bi khair walhamdulillah, wa kaifa haluki anti, bi khair walhamdulillah, aina taskunin. Bedanya laki-laki dan perempuan taskunu, perempuan taskunin. Jawabannya askunu fi Jakarta, madza taf'alin, laki-laki madza taf'alu, perempuan madza taf'alin, ana muwazzafah. Kalau laki-laki muwazzaf, perempuan muwazzafah. Kalau laki-laki talib, kalau perempuan talibah. Ma hiwayatuki, yang bedanya antara ka dan ki. Ma hiwayatuki, hiwayati as-safar. Ma raqmu hatifik, raqmu hatifi, sifar samania, wahid salasa, dan selanjutnya 0813 1236 misalnya, wahid salasa, wahid misalnya salasa sita 7848, misal sab'ah samania arba'ah samania gitu. Hari ini tidak ada tugas, hanya diharapkan untuk menghafal pola yang 12, yang 12 tambah 6, 18 ya. Minimal agar remang-remang tentang pola tersebut. Saya akan stop share screen dan akan membuka tanya jawab. Kalau ada waktu masih kita akan coba tentang percakapan ke-6. Baik, ada 22 peserta. Silakan jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, ingin bertanya. Kalau tidak ada, masih ada 5-6 menit lagi. Bapak, saya izin Pak. Ya. Untuk kata hub, akar kata dari yuhibbu itu kan cuma 2 huruf ya Pak. Itu iya, asalnya itu. Iya. Ya. Yuhibbu dari apa gitu maksudnya? Ya. Iya Pak. Uhibbu itu polanya af'ala ya. Asalnya habba. Habba kemudian ditambah a, af'ala polanya. Af'ala yuf'ilu, ahabba yuhibbu. Karena kalau huruf yang sama itu jadi tasydid ya. Asalnya hababa tapi jadi habba. Oh, jadi sebenarnya iya. Jadi polanya ini penambahannya berapa huruf? Coba kira-kira. 1 ya. Af'ala, jadi fa'ala tambah af'ala. Jadi ahabba yuhibbu, ana uhibbu. Iya. Oh. Iya, baik. Ya, silakan ada yang bertanya lagi. Tidak ada. Saran saya adalah sudah ada lab 1 orang barusan. 3. Nanti kalau mau lab tolong di chat ya. Tidak akan dilarang, tidak akan diomongin, tapi biasanya kan ada etika saja kalau mau live itu dibilang gitu ya. Dan ingat ini belajar ya. Kalau belajar itu ada guru dan murid. Ada etika antara guru dan murid. Karena belajar bukan sekedar mencari ilmu, tetapi ada yang lebih dari itu. Gitu. Karena nanti ada kemanfaatan, kegunaan. Jadi sekecil apapun ada terbiasakan, ada mungkin lebih tepatnya etika ya. Jadi kalau Anda mau live silahkan, tidak akan dilarang, tidak diizinkan. Tapi kalau live itu beri kabar. Gitu. Saya mau live, ada perlu. Tadi ada 1 orang sih. Sudah, pasti diizinkan, tidak akan dihalang. Ya, baik. Ada 5 menit lagi untuk mempraktekkan percakapan. Ada yang mau bersedia menjadi contoh percakapan? Silakan, ada yang bersedia?
Ya, Bang Boleh, Reza. Ustaz? Siapa lawannya atau apa namanya counterpartnya, pasangannya siapa? Ihsan aja coba. Ihsan, silakan Ihsan buka. Halo Ihsan. Baik, Pak. Ya, coba bercakapan dengan Bang Reza. Ya, mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Reza. Masmuka? Ismi Ihsan. Kaifa haluka? Bikhairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka ant? Bikhair. Alhamdulillah. Aina taskunu? Askunu fi Jakarta. Maza taf'al? Ana talibah. Ana talibun. Ana talib. Ana talib, ulang. Ana talib. Ma huwa Ma hiwayatuka, disingkat sekarang. Ma hiwayatuka. Hiwayatuki. Hiwayati safar. As-safar. Iya. Hiwayati as-safar. Itu lagi. Marohmu. Ma hatifik. Ya. Jawabnya rohmu hatifi. Rohmu hatifi. Sifar. Saman. Namanya. Ya, sabah. Dan seterusnya. Ya, nanti dihafalkan. Belum. Nanti dihafalkan, disusun ya. Minimal nomor telepon kita bisa diucapkan dengan bahasa Arab. Nomornya dulu berapa? Coba sebutkan Ihsan. Nomor 4 pertama gimana? Sifar. Samaniyah. Wahid. Isnani. Terus? Samaniyah. Sifar. Khamsah. Apa tiga. Samaniyah. Wahid. Salasa. Iya, baik. Alhamdulillah. Sekarang Ihsan dengan Bang Reza. Ihsan, mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Ihsan. Masmuk. Ismi Reza. Kaifa haluk? Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bikhairin walhamdulillah. Aina taskunin? Aina taskunu? Aina taskun? Askunu fi Jakarta. Maza taf'al? Ana muwazzaf. Ma hiwayatuk? Hiwayati as-safar. Ma rokmu hatifik? Raqmu hatifi 0 9 wahid arba'a salasa. Iya, baik. Alhamdulillah. Sudah waktunya kita akhiri pertemuan ini, dan untuk menutup satu pertemuan, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan dan menerima kebaikan kita selama belajar ini, sehingga mudah-mudahan dapat keberkahan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan yang lain masih, tadi ada yang keluar satu tapi kembali tanpa memberikan kabar, tanpa memberi chat ya. Berarti tadi tidak mendengar, mungkin tadi tidak mendengar apa yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi, kalau keluar itu tidak akan dihalangi, tapi hubungan kita adalah beri kabar ya. Seperti sini ada Aulia keluar
dan memberi kabar terlebih dahulu. Seperti itu aja cara berhubungan antara dalam berdaring ya, karena kalau di kelas lebih mudah izinnya. Baik, kita akhiri dengan kifaratul majlis. Mari kita baca sama-sama kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala timamikum fi hadhil halqah. Terima kasih atas perhatiannya dalam forum ini, dalam sesi ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Terima kasih Pak. syukran.